Randy, seorang pemuda yang bekerja di pabrik plastik, diam-diam menyukai leadernya, seorang wanita bernama Calistia. Usia Randy 30 tahun, sementara Calistia baru 23 tahun. Selain perbedaan usia, status sosial dan penampilan menjadi jurang pemisah antara mereka. Berbulan-bulan lamanya, Randy memendam rasa cintanya. Awalnya hanya suka, namun lama-lama menjadi cinta yang membara, hingga membuat Randy gila. Di kamar, Randy memandangi wajahnya di cermin. Sial, dengan wajah begini, mana mungkin Calistia tertarik? Yang ada, aku malah diludahi. Gerutunya sambil ngacak-ngacak rambut. Meskipun merasa minder, Randy tetap ingin mencoba. Ia membeli cincin emas sebagai tanda perkenalan dengan Calistia. Tekadnya bulat, aku harus berani kali ini. Keesokan harinya, hai Calistia, sapanya dengan suara gemetar. Ngapain manggil-manggil? Cepat selesaikan pekerjaanmu. Mesin di ruanganmu lambat produksinya. Jawab Calistia dengan nada ketus. Tetapi sebentar lagi waktu istirahat, sahut Randy lirih, menggenggam ujung bajunya menahan malu. Calistia berlalu tanpa mempedulikannya. Meski begitu, Randy tetap berencana memberikan cincin emas itu saat jam istirahat. Di kantin, Randy memberanikan diri mendekati Calistia dan teman-temannya. Hai semua, sapanya dengan gugup. Kamu ngapain di sini? Bisik Lina. Abaikan aja, Randy gak penting. Jawab Calistia sambil melirik malas. Randy memberanikan diri dengan berkata, maaf mengganggu. Aku ingin memberikan ini sebagai tanda perkenalan Calistia. Ia mengeluarkan kotak merah berisi cincin sambil berlutut. Semua orang terkejut, termasuk Calistia. Namun, reaksi Calistia membuat hati Randy hancur. Dasar gak tahu diri, tahu tempatmu. Siapa kamu berani mendekatiku? Ngaca. Bentak Calistia, menepis kotak itu hingga cincinnya terlempar ke selokan. Cemoohan pun berdatangan dari rekan-rekan kerjanya. Gak tahu diri banget, muka seperti itu mau ngedeketin leader. Randy terdiam menahan malu. Setelah kerumunan bubar, ia mencari cincin itu di selokan. Tetapi Widi menendangnya hingga ia tercebur. Maaf, gak sengaja. Baunya mirip selokan, jadi gak kelihatan. Hahaha. Ejek Widi. Randy hanya diam, menahan rasa sakit. Saat itu, satu-satunya yang bersikap baik padanya adalah Karno. Setelah hari yang melelahkan, Randy berbincang dengan Karno, satu-satunya teman yang peduli padanya. Karno pun memberikan sebuah saran yang tak biasa. Ren, di dunia ini ada jalan pintas untuk orang seperti kita yang sering dipandang sebelah mata. Kata Karno sambil memastikan suasana sekitar sepi. Jalan pintas apa, Kang? Aku sudah apes terus sejak masuk pabrik. Cuma kamu yang mau bicara denganku, ucap Randy menunduk malu. Karno menjelaskan tentang Mbah Tarjo, seorang paranormal di kaki Gunung Merapi. Aku dulu juga seperti kamu, tapi hidupku berubah setelah bertemu beliau. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarmu ke sana. Setelah berpikir sejenak, bayangan perlakuan buruk yang diterimanya, serta rasa sakit hati terhadap Calistia, membuat Randy memutuskan untuk mengikuti saran Karno. Di kaki Gunung Merapi, sesampainya di rumah kayu tua milik Mbah Tarjo, pria tua itu sudah berdiri di depan pintu, seolah tahu kedatangan mereka. Sore Mbah, sapa Karno sambil mencium tangan Mbah Tarjo. Sore Mbah, saya Randy, ucap Randy. Jadi kamu mau ubah nasib juga seperti Karno? Tanya Mbah Tarjo langsung ke intinya. Randy mengangguk. Iya Mbah, apa yang harus saya lakukan? Mbah Tarjo menawarkan dua pilihan, pengasihan seperti yang Karno ambil, atau pelet pengikat yang lebih kuat untuk menaklukkan seseorang secara khusus. Tanpa berpikir panjang, Randy memilih pelet pengikat untuk Calistia. Tapi ada syaratnya nak, setiap malam Jumat, kamu harus meneteskan setetes darah ke koin ini. Jika lupa, hidupnya jadi taruhannya. Randy mengangguk penuh tekad dan ritual pun dilakukan.
Keesokan harinya, sesampainya di pabrik, Randy langsung masuk ke ruangan karyawan dan bekerja seperti biasa. Tak diduga, Kalistia menghampiri Randy. Lelaki kurus dan berwajah cupu itu terkejut. Randy, aku mau minta maaf ya soal kemarin. Ini aku bawain makan siang buat nanti. Kata Kalistia mendekati Randy yang sudah duduk di dekat mesin. Sebagai leader, tentu saja Kalistia bisa berjalan keliling mesin manapun. Hal ini yang membuat Randy sering melihatnya. Gak apa-apa kok, aku minta maaf kalau aku lancang memberi cincin. Kamu gak suka ya? Tanya Randy masih canggung. Aku suka kok. Maaf, kemarin aku cuma gugup karena kamu tiba-tiba ngasih cincin. Kalis, ngapain deket-deket si cupu comberan ini? Celetuk Luna sambil merangkul tangan Kalistia. Jangan bilang gitu sama Randy. Aku baru aja minta maaf soal kemarin. Kata Kalistia membuat Luna bingung. Bro, maaf ya kemarin gak sengaja bikin kamu nyemplung ke selokan. Ini aku bawain rokok sama kaos polo buat ganti rugi. Kata Widi menghampiri Randy. Oh, gak usah repot-repot. Terima kasih ya Widi. Ih, kalian berdua ngapain sih jadi aneh gini? Sudahlah, aku mau kerja aja. Luna sebal melihat Widi dan Kalistia yang berubah drastis. Beberapa hari kemudian, semua orang di pabrik menjadi bersikap baik kepada Randy. Terlebih Kalistia yang selalu menempel dengan Randy, bahkan memakai cincin yang diberikan tempo lalu. Luna semakin lama semakin curiga. Entah mengapa, hanya Luna yang tak mempan dengan hal gaib milik Randy dan Karno. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap malam Jumat, Randy tak pernah absen memberi darah setetes pada koin keramat yang Mbah Tarno berikan. Hingga akhirnya Randy akan mempersunting Kalistia. Orang tua Kalistia menentang karena wajah Randy yang jauh dari tampan serta kondisi ekonomi mereka yang berbeda. Namun, Kalistia bersikeras menikah dengan Randy. Mereka pun melakukan akad tanpa restu orang tua pihak wanita. Setelah menikah, Kalistia hidup bersama Randy di rumah kontrakan sederhana. Mereka hidup bahagia seakan tak ada masalah apapun. Sampai suatu ketika Randy melupakan kewajibannya, yaitu meneteskan darah di koin keramat. Malam Jumat pertama kali, Randy lupa. Sikap Kalistia mulai berubah. Saat di pekerjaan, Kalistia banyak melamun dan seperti orang bingung. Luna adalah yang pertama kalinya menyadarinya. Kalistia, kamu ngapain sih jadi bengong gitu? Nyesel ya nikah sama Randy. Aku curiga jangan-jangan kamu dipelet ya. Kata Luna panjang lebar tetapi tak didengar oleh Kalistia. Aku haus. Jawab Kalistia sambil berdiri lalu menuju tempat istirahat mengambil minum. Luna makin geleng-geleng kepala karena sikap Kalistia yang aneh. Sedangkan Randy tak menyadari hal itu. Seminggu pun berlalu cepat. Lagi-lagi karena silau dengan kebahagiaan bersama Kalistia, Randy lupa memberi darahnya ke koin keramat untuk kedua kalinya. Kali ini Kalistia mulai menjadi kasar terhadap Randy. Aku berangkat sendiri aja. Loh, sayang, kita kan sih bareng. Udah biasa naik motor boncengan juga. Ada apa? Tanya Randy kepada istrinya. Muak lihatmu kamu. Jawab Kalistia dengan sadis, membuat hati Randy sakit. Randy pun teringat bahwa dia kelupaan memberi darah ke koin keramat. Saat Randy mencari koin itu di kota, ternyata tak ada. Koinnya hilang. Randy bergegas berangkat kerja ke pabrik, menyusul istrinya. Sesampainya di pabrik, Randy mencari Karno. Namun, justru berita duka yang ia dapatkan. Kasian ya, Mas Karno dan istrinya meninggal dibegal orang. Zaman sekarang banyak orang jahat, ucap seorang pegawai melihat papan pengumuman. Randy pun gemetar ketakutan. Dia tak menyangka Karno akan pergi secepat itu. Luna, kamu ngerasa aku aneh gak sih? Kok aku bisa ya nikah sama si comberan itu? Tanya Kalistia saat istirahat. Nah, akhirnya kamu sadar. Kemana aja selama ini? Kemarin-kemarin aneh banget. Tiba-tiba mau sama si comberan. Aku sempat curiga kamu dijampi-jampi loh. Sepertinya iya. Jawab Luna. Hal itu membuat Kalistia semakin bingung dan pusing. Bentar, aku samperin aja si Randy. Mau cerai aja aku. Ucap Kalistia kepada sahabatnya. Saat ia berjalan menghampiri Randy, pandangannya mulai kabur. Antara gelap dan terang berpadu dengan cepat, membuatnya semakin bingung. Saat itu, Randy sedang duduk bersama pekerja lelaki. Tak disangka, ketika mendekati Randy,
Wajahnya berubah menjadi sosok menyeramkan di mata Randy. Matanya melotot, kulitnya pucat, dan darah mengalir dari kepalanya. Randy pun menghindar dan masuk ke pabrik. Kalestia mengejarnya hanya demi mengutarakan maksud bercerai. Randy justru semakin ketakutan. Ia merasa sedang dikejar makhluk gaib. Randy bersembunyi di balik mesin tempatnya bekerja. Kalestia mendekat dan tiba-tiba Randy melawan dengan memukul Kalestia menggunakan gulungan plastik besar. Seketika kepala Kalestia berdarah dan tersungkur di atas mesin. Randy dengan panik menekan tombol mesin, membuatnya Kalestia tergilas dengan teriakan kencang. Tubuh Kalestia tergilas mesin, meninggalkan darah dan potongan tubuh yang berserakan. Para pegawai berlarian menuju pabrik dan terkejut melihat kejadian ini. Randy membunuh istrinya. Satpam langsung menelpon polisi dan mengamankan lokasi kejadian. Luna pun menjadi saksi. Kasus ini menjadi pembunuhan karena bukti kuat serta kesaksian Luna yang mengatakan Kalestia hendak meminta cerai. Sumpah pak, saya tidak tahu kalau itu istri saya. Saya hanya melihat wajah menyeramkan, kata Randy berulang kali, mencoba meyakinkan pihak kepolisian. Jelas polisi tak percaya. Hari itu juga Randy dipenjara dengan tuduhan pembunuhan kejam. Saat di sel, Randy meratapi kesalahannya. Namun, satu hal yang Randy tahu, sosok Kalestia yang bermuka hancur dan kepala berdarah-darah selalu berada di sampingnya. Sayang, ayo ikut denganku. Lirih hantu Kalestia yang berwajah seram. Jangan kesini, pergi kau hantu. Randy berteriak ketakutan. Tak hanya hantu istrinya, koin keramat itu pun datang dalam wujud yang seram, meminta darah kepada Randy. Hal ini berlangsung lama, sehingga membuat kewarasan Randy terenggut. Kini, Randy berada di rumah sakit jiwa khusus pelaku kriminalitas. Hantu-hantu itu masih mengganggu hidupnya, seakan tak membiarkan Randy hidup, bahkan mati sekalipun.